Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang perusahaan dagang. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh soalnya untuk kasus 2, yaitu toko cemerlang. Kita buat dulu, kita create, next. Nah, ini nama perusahaannya kita masukkan, yaitu toko cemerlang. Untuk alamat bisa diisi, bisa tidak. Kemudian untuk tahunnya, nah kita baca dari sini. Jadi paragraf kedua. Ini toko cemerlang adalah toko elektronik yang berdiri sejak 1989. Selama ini akuntansinya masih menggunakan sistem manual. Dan sejak tanggal 1 Januari 2003 diputuskan untuk menggunakan sistem komputer akuntansi terpadu. Nah, jadi toko cemerlang ini baru menggunakan komputer akuntansi sejak tahun 2003. Jadi bukan yang ada di neraca ini, bukan per 31 Desember, tetapi baru menggunakan komputer akuntansinya sejak 1 Januari 2003. Jadi kita masukkan di sini 2003. Untuk last month-nya Desember, conversion-nya itu kita pilih Januari. Ini sudah 12. Kemudian next. Nah, ini kita pilih yang ketiga, next. Ini kita rubah penyimpanannya. Kemudian next. Nah, ini pilih yang comment center. Nah, ini untuk tampilannya. Yang pertama kali kita kerjakan adalah kita memasukkan yang namanya neraca. Jadi kita masukkan akunnya, semua akun sampai pendapatan lain-lain, sampai biaya lain-lain. Kita masukkan dari akun Aktiva, ada di account list. Kita masukkan di sini, ini namanya aset. Kita rubah namanya Aktiva. Dan ini juga kita rubah. Jadi urut ini dari 1000 sampai untuk Aktiva sampai 2700 nomor akunnya. Ini belum bisa kita rubah karena masih ada tax kodenya dan juga ada linknya. Oke, ini saya percepat biar mudah bacanya. Nah, ini untuk aktivanya sudah saya isi semua. Kita lanjut untuk mengisi yang liability. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum hafal ini aset ini apa artinya, liability ini apa, kalian lihat di sini. Nomor akun 2000. Di sini 2000 itu apa? Nah, di sini ada nomor akun 2000 yaitu kewajiban. Jadi liability ini berarti kewajiban. Ini kita isi semua sesuai neraca yang ada di sini. Nah, ini untuk kewajibannya masih sisa 2. Jadi ini kita hapus, klik kanan, delete, masih belum bisa dikarenakan di sini tax-nya belum kita rubah. Kemudian kita langsung saja ngisi yang ke equity, yaitu equity nomor akun 3000 modal. Kita isi di sini modal. Dan oke. Ini kita isi semua. Jadi ini untuk modal mid 1000, nomor akun 1000. Nah, ini untuk return net earning. Jadi untuk return net earning ini itu dikhususkan untuk laba ditahan. Kemudian untuk laba tahun berjalan itu namanya current earning. Jadi ini tidak boleh terbalik, teman-teman.
Dan untuk historical balancing ini tetap saja tidak perlu dihapus. Ini untuk return net earning kita rubah menjadi laba ditahan. Nah, ini tetap biarkan, tidak perlu dihapus teman-teman. Kita lanjut ke income, yaitu penjualan, income atau pendapatan. Tetapi kalau di perusahaan dagang namanya penjualan. Kita masukkan semuanya. Ini untuk income sudah saya isi semua sampai nomor akun 6000. Selanjutnya kita isi yang cost of sales. Ini nomor akun 5000. Kita cari di sini. Ini untuk nomor akun 5000 ada harga pokok. Kita masukkan sampai nomor akun 6000. Nah, di sini kalau kosong, kita bisa klik new di sini. Nah, setelah ini bisa klik new di sini atau juga bisa ALTN. Klik ALTN. Jadi langsung masukkan nomor akun yang selanjutnya. Untuk harga pokok sudah diisi sampai nomor akun 5.6000. Kita lanjut untuk yang expense, nomor akun 6000, yaitu biaya. Kita isi sampai nomor akun 2720. Ini untuk akun biaya sudah selesai. Selanjutnya kita isi yang other income, nomor akun 8000, 8, nomor akun 8. Kita lihat di sini. Nah, ini ada pendapatan lain-lain. Jadi kita masukkan namanya pendapatan lain. Ini bisa klik new. Kemudian klik ALTN. Setelah itu yang terakhir ada other expense, yaitu biaya lain-lain. Ini pendapatan. Kita masukkan. Nah, kalau sudah ngisi seperti ini, selanjutnya kita akan merubah Aktiva Lancar ini menjadi header. Nah, seperti ini kan tebal tulisannya. Jadi kita rubah di sini, yaitu caranya kita harus menghilangkan yang namanya link di sini. Ada di setup, link account, kemudian account and banking account. Nah, selanjutnya kita lihat di data-data yang dimiliki perusahaan. Ada nomor 5, kebijakan mengenai pembelian dan penjualan. Jadi setiap transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan, jika melibatkan kas, itu selalu
melalui rekening kas di tangan. Jadi jika yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan itu harus melalui kas di tangan. Contohnya seperti ini. Ini untuk urutannya laba tahun berjalan, kemudian laba bertahan, historical balancing, dan ini biasanya kita pilih rekening BCA. Tetapi berhubung di perintahnya disuruh ke kas di tangan, jadi ini kita masukkan kas di tangan. Dan klik OK. Selanjutnya kita ke setup lagi, account, yaitu sales account. Ini kita hilangkan centangnya. Nah, ini untuk sales itu kan penjualan. Jadi setiap penjualan, kalau misalnya ada customer yang berhutang, itu namanya piutang dagang. Dan ketika mereka membayar, itu akan masuk ke kas di tangan. Jadi ini sesuai perintah kas di tangan, sesuai kebijakan yang ada di perusahaannya. Dipilih kas di tangan, kemudian OK. Ke setup lagi, link account, purchase. Purchase itu kan pembelian, ini dihilangkan semua centangnya. Nah, kalau purchase pembelian, jadi kalau misalnya kita berhutang, itu namanya hutang dagang di sini. Kemudian ketika kita membayarnya melalui kas di tangan. Dan OK. Nah, ini ada beberapa yang hilang. Selanjutnya kita ke list tax kode. Jadi ini semua kita rubah ke yang namanya hutang dagang. Nah, ini kita rubah ke hutang dagang. Ini juga dirubah ke hutang dagang. Kemudian OK. Ini juga sama, kita rubah ke hutang dagang. Nah, kalau sudah seperti ini close. Kemudian kita klik aktiva lancar. Nah, karena di sini perintahnya ini tebal, jadi kita header account. Kemudian mulai continue, pilih yes. Oke. Nah, ini sudah tebal. Kemudian ada juga di sini persediaan dan aktiva tetap. Kita rubah juga untuk persediaan, header. Aktiva tetap juga kita header. Nah, selanjutnya ini kita down lagi. Nah, di sini akan agak masuk akunnya. Berarti kita down di sini. Ini diklik, kemudian pilih down di sini. Atau juga bisa menggunakan ALTW. Biar cepat, ALTW. Selanjutnya ke liability. Nah, ini kita jadikan detail aja. Setelah itu untuk kewajiban jangka panjang kita rubah ke header. Nah, ini untuk hutang dagang agak dimasukkan ke dalam. Nah, selanjutnya ini kan masih lebih untuk akunnya. Kita klik, kemudian klik kanan delete. Ini juga sama, klik 2 kali, klik kanan delete. Sudah hilang. Kemudian lanjut ke equity, di sini tidak ada untuk modal. Lanjut,
ke income, tidak ada ke sales, expand, ini kita rubah. Ini untuk expand biayanya sudah kita header, kemudian other income, pendapatan income sudah, kemudian untuk other income, untuk other expense sini. Nah, kalau kita sudah mengisi akunnya, selanjutnya ini kita close. Kita akan mengisi nih, neracanya kita isi, kita masukkan. Caranya ada di setup, kemudian balance, account opening balance. Kita masukkan kas di tangan ini berapa. Nah, kita masukkan untuk kas di tangan 40 juta. Jadi kita masukkan semua sampai ini, sampai tanah, dan untuk modal juga kita masukkan. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada tanda kurung seperti ini, jangan kita tulis tanda kurung kemudian angkanya, tetapi min. Nah, ketik min, kemudian angkanya berapa? 3.500.000. Nah, ini otomatis ada tanda kurungnya. Itu menandakan negatif. Nah, kalau sudah terisi semua, jadi amount-nya di sini itu harus 0. Jadi balance itu harus 0 di sini. Kalau misalnya di sini ada angka berapa gitu, berarti kita salah mengisinya di balance-nya sini. Kemudian kalau sudah kita oke, setelah itu kita akan mengisi data supplier atau customer. Nah, jadi kita akan mengisi yang namanya data vendor. Sini data customer, yaitu ada di menu card list, card file, kemudian ada di card list. Kita klik. Nah, di sini ada customer, supplier, employer, dan personal. Di sini untuk customer, nah, kita isi yang data customer. Untuk supplier kita isi yang data supplier. Untuk data pegawai itu sama dengan employer. Kita isi untuk data supplier dulu. Jadi ini yang kita masukkan. Data supplier. Klik new di sini. Kemudian ini namanya, nama suppliernya siapa. Kemudian kita tap. Nah, ini card ID-nya itu kita isi kodenya V01. Nah, kalau sudah oke, kemudian kita new lagi. Di sini kita masukkan semua, ada 3 supplier. Ini juga bisa langsung klik new atau ALTN. Kalau sudah oke, nah di sini sudah ada 3 supplier. Kemudian kita akan mengisi data customer, yaitu ada K01 sampai K07. Kita masukkan, pilih new. Ini namanya Arman, tab K01, pilih ALTN. Kita isi sampai K07 ya teman-teman. Ini sudah diisi sampai K07, kemudian oke. Ini untuk data customer-nya. Kemudian untuk data pegawai ada di employer di sini. Pilih new. Ini data pegawainya ada 4. Kita
kita masukkan di sini, pilih new juga. Untuk namanya ada Tini, kemudian tab. Ini first name-nya nggak usah, jadi isi yang last name saja, langsung ke card ID-nya. Kemudian tekan ALTN. Ini untuk data pegawainya sudah sampai 4 data pegawai. Selanjutnya kita akan mengisi saldo piutangnya. Saldo piutang dagang dan saldo hutang dagang. Ini kita close. Cara mengisinya ada di setup. Kemudian di sini ada balance. Kemudian untuk customer kita pilih yang customer balance. Nah, di sini kita mengisinya, yaitu pilih yang add cell. Dan di sini kita pilih customernya siapa. Misalnya Agus di sini. Use. Kemudian di sini untuk date tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2003. Untuk totalnya jadi kita isi di sini Agus. Nah, ini untuk Agus saldo piutangnya 1.800.000. Kita masukkan di sini 1.800.000. Kemudian untuk tax kodenya pilih yang NMT. Use tax. Kalau sudah kita record. Ini jangan salah untuk tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2003. Udah record. Kemudian kita add cell lagi. Jadi ini kita masukkan semua untuk saldo piutangnya. Ini tetap tanggal 1 bulan 1 2003. Ini untuk Arman ada 2 juta. Jadi caranya sama, kita isi sampai Wendy. Ini sudah sampai customer Wendy kalau sudah kita record. Nah, kalau berhasil ada keterangan congratulations. Jadi ini sudah benar. Kemudian kita oke. Nah, di sini kalau memang sudah benar di sini hasilnya 0. Kalau sudah kita close, kemudian kita mengisi yang saldo hutang dagang untuk supplier. Caranya sama, ada di setup, ada di balance, kemudian supplier yang sekarang. Tadi customer, sekarang supplier. Kita isi, caranya kita add purchase. Ini nama suppliernya PT Intel. Nah, ini untuk tanggalnya, tanggal 1 bulan 1 2003. Ini totalnya, total saldo hutang dagang untuk PT Intel 18 juta. Tidak perlu titik teman-teman, ini otomatis keluar sendiri. Tax kodenya sama NMT. Kemudian kita record. Ini kita isi semua sampai PT Sony. Nah, ini sampai PT Sony. Kalau sudah kita record dan ada keterangan juga seperti ini, berarti itu sudah benar. Dan untuk saldonya itu 0. Kalau sudah kita close, selanjutnya kita akan mengisi atau memasukkan data persediaan. Kita memasukkan data persediaan, caranya ada di inventory. Kemudian item list, klik. Nah, selanjutnya kita pilih new. Kita masukkan item number-nya, yaitu kode barangnya B001, nama barangnya televisi. Item number-nya B001, kita tap, namanya televisi. Nah, kalau sudah, ini kita centang semua. Kemudian untuk cost of sale-nya, ini kita pilih akun televisi. Dan untuk income-nya atau penjualannya, kita pilih penjualan televisi. Dan untuk aset akunnya, kita pilih televisi.
Nah, ini untuk cost of sales itu pilih harga pokok televisi. Harga pokok televisi. Nah, jadi untuk cara menghafalnya, nomor akunnya yaitu 541. Kalau di sini televisi, berarti di sini harga pokok televisi, kemudian penjualan televisi dan televisi. Selanjutnya ada di menu buying details. Ini standard cost. Kita isi harga belinya. Harga beli untuk televisi yaitu 1 juta. Dan tab. Nah, untuk tax kodenya kita isi yang NMT. Kemudian untuk primary supplier kita isi sesuai suppliernya di sini. Vendornya yaitu PT Sony. Jadi kita pilih yang PT Sony dan use. Kalau sudah, pindah ke cell detail. Di sini kita hanya merubah tax kode yaitu NMT. Nah, kalau sudah, ini sudah semua. Oke. Kemudian kita new lagi untuk item number yang kedua, yaitu B-002 tab. Namanya yaitu kulkas. Ini kita centang semua. Dan untuk cost of sales ini berarti harga pokok kulkas. Kemudian income-nya berarti penjualan kulkas. Dan asetnya ini berarti kulkas. Ini sama 541. Setelah itu kita ke buying details. Standar cost-nya untuk kulkas itu 800.000. 800. Ini tetap tax kodenya NMT. Kemudian untuk primary supplier-nya kita pilih PT Nasional untuk kulkas. Kemudian use. Kemudian selling detailnya tetap NMT. Kemudian OK atau langsung new. Lanjut ke B-003. Item number-nya itu VCD player. Nah, ini dicentang semua. Untuk harga pokoknya, harga pokok VCD. Kemudian untuk penjualan VCD. Kemudian asetnya ini VCD juga. Kalau sudah, pindah ke menu buying details. Ini standarnya penjualan VCD itu 500.000. Ini tax kodenya NMT. Kemudian primary supplier-nya untuk VCD itu PT Intel. Terus ini untuk selling detailnya ini NMT. Kalau sudah kita OK, nah di sini sudah ada 3 data persediaan. Kemudian kita close. Kita akan mengisi persediaan awalnya. Jadi caranya ada di menu inventory tetap. Kemudian ada di adjust inventory. Nah, ini untuk tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2003. Nah, ini kalau misalnya tampilannya lanjut, untuk item number-nya kita tab. Kemudian kita pilih yang televisi. Nah, quantity itu banyaknya persediaannya ada 40 untuk televisi. Kita ketikkan 40. Untuk unit cost-nya, harganya itu berapa? 1 juta. Nah, ini otomatis amount-nya ada 40 juta. Kemudian untuk akunnya kita tab, yaitu televisi. Akunnya akun televisi. Kemudian use. Kalau sudah, kita record. Ini lanjut, kita tab, yaitu kulkas. Kuantitinya 60. Tab, harganya 800. Tab, 48 juta totalnya untuk akun tab. Akunnya kulkas. Sudah. Kemudian ini kita langsung aja kita tab untuk yang ketiga yaitu VCD.
Seharusnya tadi itu kita langsung di bawahnya, tidak perlu di record satu-satu. Untuk VCD 60 juga. Harganya 500. Tap 20 juta. Kemudian untuk akunnya kita tap lagi. Kemudian VCD. Yes. Kalau sudah baru kita record. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya baru kita akan mengisi yang namanya transaksi. Jadi ini transaksi selama bulan Januari 2003 untuk toko Cemerlang. Nah, di sini ada tanggal 1 yaitu hutang kepada PT Sony dibayar. Nah, di sini kita lihat PT Sony itu sebagai apa? Di sini kita lihat ke atas. Nah, di sini PT Sony itu sebagai supplier. Berarti kalau supplier itu kita yang mempunyai hutang kepada PT Sony. Maka dari itu di sini cara mengisinya, kalau misalnya kita yang membayar hutang itu ada di purchase. Kemudian pay bills, itu berarti maksudnya kita membayar hutang atau membayar tagihan. Nah, ini data suppliernya siapa tadi? PT Sony kan. Kemudian use untuk tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2003. Kemudian untuk amount, nah itu banyaknya hutangnya ke PT Sony itu berapa? Kita lihat PT Sony yaitu 10 juta. Kita masukkan 10 juta. Nah, kalau sudah ini tinggal kita klik muncul 10 juta. Kalau sudah kita record. Kemudian lanjut ke transaksi tanggal kedua. Tanggal 2 dijual 1 unit televisi kepada Ketut Wirta. Kalau dijual itu berarti ini kita cancel, ada di sales penjualan. Kalau dijual ada di sales, kemudian enter sales. Klik. Ini kita klik dulu sales, kemudian ada di enter sales. Nah, ini untuk tampilannya kita rubah dulu, yaitu ada di layout. Pilih yang item. Oke. Jadi kita rubah dulu, kemudian ini untuk customer-nya. Nah, ini kita menjual ke siapa? Ketut Wirta. Di sini tidak ada yang namanya Ketut Wirta. Kita ketikkan sendiri di sini, Ketut Wirta. Kalau sudah, pilih yang isi add. Nah, untuk tanggalnya, kita lihat tanggal transaksi tanggal kedua. Berarti tanggal 2 bulan 1 2003. Tab. Kemudian tab lagi. Nah, ship ini banyaknya kita menjualnya berapa? Di sini kita menjual 1 unit. Berarti ini kita ketikkan 1, tab, tab, tab lagi. Item number-nya kita menjual apa di sini? Menjual televisi. Berarti kita masukkan televisi, this item. Kemudian tab lagi. Harganya berapa untuk televisi? Ini seharga 1.200.000. 1.200.000. Nah, jadi ini totalnya 1.200.000. Kemudian pay today di sini kita isi pay today. Ini tax kodenya pilih yang NMT. Ini juga sama NMT. Sama. Nah, untuk pay today itu maksudnya adalah kita bayar apa enggak. Nah, di sini bayarnya secara tunai. Berarti kalau tunai pay today-nya di sini 1.200.000. Jadi sama seperti total yang ada di sini 1.200.000. Kemudian kita record. Dan cancel. Lanjut transaksi tanggal ketiga. Nah, tanggal 3 ini juga dijual 1 unit televisi, berarti juga sama ada di sales, enter sales, karena penjualan. Kita masukkan customer-nya siapa di sini, seharga kepada Sujana. Kita masukkan namanya Sujana, karena di daftar tidak ada Sujana, kemudian isi add. Kemudian ini tanggalnya kita rubah tanggal 3 bulan 1 2003.
tap. Nah, ini menjual apa? Menjual 1 unit televisi. 1 unit televisi, tap. Ini televisi akunnya, tap lagi. Harganya berapa untuk televisi? Untuk televisi 1.150.000. 1.150.000. Nah, ini harganya 1.150.000. Tap lagi. Nah, untuk kemudian ada lanjutannya, dan 1 unit kulkas. Jadi di sini 1 unit kulkas. Di sini akunnya kulkas, use item. Kemudian harganya untuk kulkas berapa? 950. Kita masukkan 950. Jadi ini harganya 950. Untuk P2D-nya kita baca kepada Sujana dibayar tunai 1 juta. Jadi dan sisanya kredit. Jadi yang dibayar hari ini itu hanya 1 juta. Nah, ini kita ketikkan 1 juta. 1 juta itu maksudnya yang kita bayar hari ini tuh berapa? 1 juta kan. Dan sisanya kredit, itu tidak perlu ditulis lagi. Tidak perlu diketik. Kemudian kita record. Nah, kemudian kita lanjut transaksi tanggal keempat. Tanggal keempat Arman membayar hutangnya. Kita lihat di sini, Arman itu sebagai apa? Arman sebagai customer. Berarti Arman itu membayar hutangnya, yaitu piutangnya kepada kita sebesar 2 juta. Kalau membayar piutang, berarti kita menerima piutang dari orang lain, ada di sales, kemudian receive payment, yaitu menerima piutang dari orang lain. Customer-nya itu siapa? Yaitu Arman. Use. Tanggalnya tanggal berapa transaksinya? Tanggal 4 bulan 1 2003. Tap. Nah, di sini amount-nya berapa? Tadi 2.500.000. 2 juta. 2.500.000. 2 juta. Oh, 2 juta di sini untuk Arman. Kemudian kita tap langsung. Di sini kita klik. Nah, otomatis keluar. Kalau sudah, kita record. Cancel. Jadi kalau ada customer membayar hutang, itu ada di sales, receive payment. Lanjut, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 5. Dijual 5 unit VCD kepada toko Surya. Kalau dijual ada di sales, enter sales kalau penjualan. Di sini kita masukkan customer-nya. Kepada siapa? Kepada toko Surya. Kita ketikkan sendiri toko Surya karena tidak ada di daftar. Kemudian pilih ACH. Untuk tanggalnya tanggal 5. Ini jangan sampai salah untuk tanggalnya. Dan tap. Nah, ini ship. Berapa banyak yang dijual? 5. Tekan 5. Kemudian tap lagi. Menjual apa tadi? Menjual VCD. Harganya 1 VCD itu 550. Ini VCD. Harganya di sini 550. Nah, di sini totalnya otomatis 2.750.000. Kemudian untuk P2D-nya ini kita rubah ke tax and maintain. Nah, untuk P2D-nya di sini, nah ini tulisannya secara kredit, berarti dia tidak membayar sama sekali untuk hari ini. Maka dari itu ini kita tulis 0, karena dia membayarnya secara kredit, tidak membayar sama sekali. Kemudian kita record. Lanjut transaksi tanggal 5. Kita lihat dulu hasilnya ada di report sini, kemudian klik anak panah bawah, pilih account, pilih trial balance, klik 2 kali atau langsung display.
Ini selectednya pilih yang Januari. Kemudian display. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 hasilnya 17.150.000. Ini balance. Kalau sudah kita close lagi, lanjut ke transaksi tanggal 5 yang kedua, yaitu hutang kepada PT Nasional dibayar. Ini PT Nasional sebagai supplier. Jadi kita membayar hutang, ada di purchase ini pembelian, ada di purchase. Kita membayar hutang, ada di purchase, pay bills, yaitu PT Nasional. Kemudian tanggalnya, ini tanggal 5, jangan salah. Amount-nya berapa untuk PT Nasional? Di sini sudah tertera 12 juta, kita ketikkan 12 juta. Kemudian ini kita klik, muncul, kemudian kita record. Setelah itu lanjut transaksi tanggal ke-6, Wanda membayar hutangnya. Wanda ini beda lagi, Wanda ini sebagai customer. Kalau customer, yaitu ada di sales. Jadi kalau kita menerima piutang dari orang lain, pembayaran piutang ada di receive payment. Customernya siapa? Wanda. Wanda use tanggal berapa di sini? Tanggal 6 bulan 1 2003. Nah, ini amount-nya berapa untuk Wanda? Wanda membayar hutangnya. Wanda membayar hutangnya sebesar 1 juta. Ini sudah sama, 1 juta kita ketikkan. Nah, ini kita klik, kalau sudah kita record. Lanjut transaksi berikutnya, yaitu tanggal 7, ditarik uang dari rekening BCA. Nah, kalau kayak gitu berarti ini kita cancel dulu. Kalau misalnya ditarik rekening BCA, itu seperti akun pada perusahaan jasa. Ada di account, kemudian ada di record journal entry. Ini tanggal berapa? Tanggal 7 bulan 1. Tanggal 7 bulan 1 2003. Tap lagi. Nah, di sini ditarik uang dari rekening BCA. Berarti kalau kayak gitu, kita menerima uang, yaitu kas di tangan, use account, sebesar berapa? 10 juta. Kemudian di sini kita klik tap pada rekening BCA. Tap lagi, otomatis muncul 10 juta. Kalau sudah kita record dan cancel. Lanjut transaksi yang ke-8, dibeli televisi. Berarti kalau dibeli ada di purchase. Purchase ini pembelian, kemudian enter purchase. Nah, ini tampilannya kita rubah dulu, ada di layout, item. Oke. Nah, dibeli kepada siapa? Kepada PT Sony. PT Sony. Tanggalnya tanggal 8. Nah, bill ini berapa banyak kita membelinya? PT Sony sebanyak 10 unit. Ini sebanyak 10 unit. 10. Tap lagi. Membeli apa? Membeli televisi. Membeli televisi. Ini use item. Tap lagi. Harganya berapa untuk televisi? Nah, di sini tidak ada harga televisinya. Jadi kita lihat di data persediaan, harga televisi yaitu 1 juta. Jadi kita masukkan harganya 1 juta. Jadi ini totalnya otomatis 10 juta. Kemudian ini tax kodenya kita pilih NNT. Dan P2D-nya kita membayar
berapa untuk membeli televisi? Nah, hanya membayar 6 juta dan sisanya kredit. Jadi kita masukkan di sini 6 juta. Nah, kalau sudah kita record. Ini pilih OK. Lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 8 yang kedua dijual 1 unit kulkas kepada Suta. Kalau dijual, ini kita cancel. Kalau dijual ada di sales, sales ini penjualan. Kalau dijual ada di enter sales. Ini customernya siapa? Suta. Kita ketikkan di sini Suta. Kemudian isi age. Tanggalnya tanggal 8 bulan 1 2003. Nah, chipnya ini berapa banyak yang dijual? 1 unit. Yang dijual apa? Kulkas. Ini 1, tap. Yang dijual kulkas. Use item. Yang dijual kulkas. Harganya berapa di sini? Seharga 1 juta. Kita ketikkan 1 juta. Tap lagi, ini harganya totalnya 1 juta. Ini kita rubah. Nah, P2D-nya membayar. Nah, ini membayar secara tunai. Berarti kalau tunai, dia membayar semuanya, yaitu 1 juta. Kalau sudah, record. Kita lihat dulu hasilnya ada di report, account, real balance. Januari, display. Ini hasilnya 32.950. Sudah balance. Kita close lagi. Lanjut transaksi berikutnya, tanggal 8 yang ketiga. Wendy membayar hutangnya. Wendy ini sebagai customer. Di sini kalau kita lihat lagi, Wendy. Nah, Wendy sebagai customer membayar hutangnya. Hutangnya Wendy itu 2.500.000 kepada toko Surya, toko Cemerlang. Jadi Wendy membayar hutangnya kepada toko Cemerlang, yaitu ada di sales. Kalau customer membayar hutang ada di sales, receive payment. Di sini customernya siapa tadi? Yaitu Wendy. Tanggalnya tanggal berapa membayarnya? Tanggal 9 bulan 1 2003. Tanggal 8 membayar hutang. Nah, ini tanggal 8. Nah, ini amount-nya Wendy membayar hutangnya sebesar 2.500.000. Ini 2.500.000. Kemudian tap. Ini kita klik. Kalau sudah, record. Lanjut, tanggal 9 dijual 1 unit. Dijual, berarti kayak tadi ada di sales penjualan. Kemudian enter sales. Kalau dijual ada di enter sales. Dijual kepada siapa? Dijual seharga 700. Nah, kalau misalnya di sini tidak ada dijual ke customer siapa, berarti di sini kita ketikkan penjualan tunai. Penjualan tunai. Kemudian isi ads. Ini tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 9. Tap. Nah, menjual berapa banyak? Dijual nih 1 unit VCD. Sini 1. Apa yang dijual? VCD. Harganya berapa? 700.000. Ini harganya 700.000. Nih, secara tunai. Ini 700.000. Ini totalnya 700.000. Ini kita rubah ke NMT taxnya. Nah, P2D-nya dia membayar secara tunai.
Berarti kalau tunai itu kita masukkan totalnya ini berapa? Yaitu 700.000. Kalau sudah record. Lanjut tanggal 9 yang kedua. Dibeli 5 unit. Berarti kalau dibeli ada di purchase. Dibeli itu purchase. Kemudian enter purchase kalau dibeli. Dibeli kepada siapa? Dibeli 5 unit dari PT Nasional. PT Nasional, tanggalnya tanggal 9. Membeli berapa banyak? Yaitu 5 di sini. Kita ketik 5, tab. Membeli apa tadi? Kulkas. Ini membeli kulkas. Pilih kulkas. Tab lagi. Harganya kita lihat di sini. Di sini tidak ada harganya, berarti kita lihat di data persediaan. Kulkas harganya 800.000. Jadi kita masukkan 800.000. Jadi totalnya otomatis keluar 4 juta. Kemudian ini kita rubah dulu NT. Kemudian P2D-nya kita ini membayarnya secara tunai. Berarti kalau tunai kita membayarnya sesuai totalnya, yaitu 4 juta. Kita ketikkan 4 juta dan tab. Kalau sudah kita record. Kemudian oke. Cancel. Lanjut transaksi berikutnya tanggal 9 yang ketiga, dijual 1 unit televisi. Kalau dijual ada di sales, enter sales. 1 unit televisi kepada Indra. Di sini tidak ada Indra, kita ketikkan sendiri. Tanggal berapa? Tanggal 9 bulan 1 2003. Tab. Menjualnya berapa banyak? 1 unit. 1 tab. Kemudian menjual apa di sini? Menjual televisi. Pilih televisi. Tab lagi, harganya berapa untuk televisi? Yaitu seharga 1 juta. 1 juta. Ini totalnya 1 juta. Ini untuk taksnya kita pilih MNT. Nah, P2D-nya berapa di sini? Ini secara kredit. Berarti kalau kredit dia tidak membayar sama sekali, yaitu 0. Record. Lanjut, transaksi tanggal 10. Dibeli perlengkapan kantor. Jadi kalau dibeli perlengkapan kantor itu ada di sales. Kemudian kalau dibeli itu ada di purchase, pembelian, kemudian enter purchase. Nah, kalau untuk perlengkapan kantor itu bukan termasuk persediaan. Jadi bukan termasuk data persediaan. Jadi kita mengerjakannya ada di account, kemudian record journal entry. Ini kita masukkan tanggalnya. Jadi di sini tanggal 10 bulan 1 2003. Tab. Nah, di sini kita membeli apa? Membeli perlengkapan kantor. Kita cari di sini perlengkapan kantor, use account. Seharga berapa? 500.000 rupiah. 500.000. Tab lagi. Kemudian di sini pada apa? Pada kas di tangan. Jadi kita membeli, mengeluarkan uang lewat kas di tangan. Use account. Kenapa kok bukan lewat rekening di BCA? Karena di sini di datanya ada kebijakan mengenai pembelian dan penjualan harus melalui rekening kas di tangan. Jadi di sini harus melalui kas di tangan.
use account. Di sini kita tap aja. Nah, ini totalnya 500.000. Kita record dan close. Lanjut transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 10 yang terakhir. Ini dibeli 10 unit radio kaset. Berarti kalau radio kaset di sini kan tidak ada, di data persediaan tidak ada. Berarti kita mengisi dulu di account, kemudian account list. Di sini ada di aset, urutannya setelah VCD player. Ini 1430, berarti kita new, account numbernya 1440. Namanya radio kaset. Kemudian ininya sebagai detail account. Kemudian oke. Nah, ini radio kaset. Setelah itu kita isi juga di cost of sale. Setelahnya ini nomor akunnya 7000, new 7000, tab penjualan radio kaset. Kemudian oke. Nah, ini kok penjualan, ini harga pokok. Dan oke. Jadi ini harga pokok ada di cost of sales. Baru di income, ini penjualan, kita masukkan nomor akun 7000, yaitu penjualan radio kaset. Dan oke. Nah, ini penjualan radio kaset. Cost of sale sudah, ini harga pokoknya, kemudian ini asetnya. Kalau sudah kita close, baru kita mengisi transaksinya. Dibeli 10 unit radio kaset. Berarti dia membeli. Kalau dibeli, ada di purchase, enter purchase. Suppliernya ini membeli ke siapa? Kepada PT Nasional. Ini kita pilih PT Nasional. Tanggalnya kita rubah tanggal 10. Membelinya berapa unit? 10 unit. Kita ketik 10 di sini. Tab membeli apa? Kan tadi membeli radio kaset. Oh ya, kita belum mengisi di inventory-nya. Data persediaannya kita belum isi, kita cancel dulu. Cancel. Nah, kita isi dulu data persediaannya di inventory. Jadi setelah mengisi di account, kemudian account list, kita mengisi di inventory, item list. Nah, di sini kita isi new. Item number-nya kita sesuaikan urutannya, ini 1, 2, 3, berarti urutan keempat, B-004, namanya radio kaset. Ini kita centang semua. Kalau sudah, kita pilih di sini harga pokok untuk radio kaset. Harga pokok radio kaset. Penjualan radio kaset. Penjualan radio kaset. Kemudian asetnya radio kaset. Nah, yes. Kalau sudah di menu buying details, harganya berapa? Kita lihat di sini. Jadi harganya per radio kaset itu 600.000. 600.000. Ini NMT tetap. Kemudian untuk suppliernya kepada PT siapa di sini? PT Nasional. PT Nasional use. Kemudian di selling details ini NMT tetap. Kalau sudah oke. Nah, kalau sudah baru kita mengisi transaksinya. Dibeli 10 unit radio kaset. Kalau membeli ada di purchase, enter purchase. Ini suppliernya kepada siapa tadi? PT Nasional. Tanggalnya tanggal 10. Tab. Nah, di sini bilnya berapa? Yaitu 10 unit. 10 tab.
Nah, ini keluar radio kaset. Kita klik use item, tap lagi. Harganya berapa tadi? 600.000. Tap lagi. Jadi totalnya 6 juta. Ini untuk tax kodenya pilih yang N-T. Nah, P2D-nya membayar berapa? Dia tidak membayar sama sekali, alias kredit. Jadi dia itu tidak membayar sama sekali. Jadi kita ketikkan 0. Kalau sudah kita record. Kemudian kita tutup. Nah, ini sudah selesai semua transaksi. Kita lihat hasilnya di report. Kemudian account. Nih, trial balance display. Ini totalnya yaitu 35.500.000 rupiah. Kalau misalnya ada kesalahan nih, kita close dulu. Close. Ada kesalahan. Kita lihat di transaction journal. Ini kita rubah tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2003. Tab. Ini tanggal 30 bulan 1 2030. Nah, ini bisa merubahnya. Misalnya ada di kesalahan pembelian, kita lihatnya di purchase. Di mana yang salah? Misalnya di sales penjualan, kita lihat mana yang salah misalnya. Ini kalau dilihat semuanya ada di sini. Ini semua transaksi. Nah, jadi intinya saya ketikkan di sini. Nah, jadi intinya kalau misalnya di transaksinya itu dijual, berarti mengisinya ada di sales, enter sales. Jadi kalau ada dijual kayak nih tanggal 9 nih dijual, itu berarti ngisinya ada di sales, enter sales. Kemudian kalau misalnya di transaksi itu ada kata-kata dibeli atau membeli, misalnya kayak tanggal 9 nih dibeli 5 unit gitu, berarti kita mengisinya ada di purchase, enter purchase. Di sini di purchase, tadi di sales ya. Tadi di sales, enter sales. Nah, kalau misalkan dibeli, ada di purchase, enter purchase. Jadi, dibeli itu ada di purchase, enter purchase. Kalau misalnya ada membayar hutang, di transaksinya membayar hutang. Membayar hutang itu kita membayar hutang kepada suppliernya. Kayak ini, misalnya kayak tanggal 1 nih, hutang kepada PT Sony dibayar. Kan PT Sony ini sebagai supplier. Jadi kita membayar hutang kepada PT Sony. Kalau kayak gitu berarti ada di purchase, mengisinya itu ada di purchase, kemudian pay bills. Itu sama saja kita membayar tagihan. Kemudian kalau misalnya kita menerima piutang, jadi kita menerima piutang dari customer kita yang berhutang, itu ada di sales, receive payment. Jadi ini receive menerima uang dari customer. Kita menerima uang dari customer. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan tentang perusahaan dagang. Kalau ada kata-kata yang salah, mungkin mohon dimaafkan. Kalau misalnya bermanfaat, mohon untuk di-subscribe, kemudian di-like dan di-share sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.